Jadi dari statement Nusron Wahid ini justru menjadi jelas bagi publik bahwa proyek Pantai Indah Kapuk 2 yang dilabeli PSN milik Aguan dan Antoni Salim ini adalah proyek ilegal, tidak berizin. Adanya pantai dipagari, tanah kemudian diuruk walaupun belum dibayar, tanah yang dibayar dengan harga murah, sungai yang ditimbun, itu semua sudah terjadi loh. Jadi tidak bisa kemudian izin yang muncul di kemudian itu bisa melegalisasi tindakan perbuatan melawan hukum dan kejahatan-kejahatan yang sudah terjadi sebelumnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bung Arif juga Pak Khalid yang sudah hadir dalam Zoom ini ya. Jadi saya justru berbeda pandangan dengan host yang menganggap masih ada simpang siur di proyek ini. Justru dengan statement Saudara Nusron Wahid itu saya merasa lega, tapi sekaligus khawatir begitu. Leganya apa? Jadi dari statement Nusron Wahid ini justru menjadi jelas bagi publik bahwa proyek Pantai Indah Kapuk 2 yang dilabeli PSN milik Aguan dan Antoni Salim ini adalah proyek ilegal, tidak berizin. Dan justru ketika Menteri ATR memberikan way out ya, jalan keluar, dua jalan ya, bisa dari atas, bisa dari bawah. Kalau dari bawah itu melakukan perubahan rencana tata ruang dan wilayah RT/RW atau disebut juga dengan RUTR ya, rencana umum tata ruang yang ditindaklanjuti dengan RDTR ya, rencana detail tata ruang yang prosesnya itu kewenangannya ada di Pemda. Pemda itu bisa Pemprov dan juga Pemkab atau kabupaten. Dan tentu saja untuk pengubahan rencana tata ruang dan wilayah itu tidak hanya Pemda secara mandiri tapi melibatkan legislatif di daerah. Jadi kalau Pemprov itu melibatkan DPRD tingkat provinsi, kalau Pemdanya di kabupaten atau kota tentu melibatkan DPRD tingkat provinsi, kota atau kabupaten. Yang kedua, kalau mau dilakukan perubahan lewat atas ya melalui permohonan yang diajukan kepada Kementerian ATR untuk melakukan perubahan ya. Jadi area penggunaan lain sehingga area tropical coastline yang di dalamnya ada 1.500 hutan lindung itu harus diganti di wilayah lain 2 kali lipat kalau lewat Kementerian ATR ya. Namun lokasi penggantinya itu yang menentukan adalah Kementerian Kehutanan. Jadi stakeholdernya bukan hanya Kementerian ATR tapi juga Kementerian Kehutanan. Namun yang saya menjadi prihatin begitu, lega sekaligus prihatin. Leganya ini menjadi jelas bagi kita bukan simpang siur lagi, ini proyek ilegal gitu. Karena kalau proyek yang legal itu lengkapi dulu perizinannya, sudah lengkap baru jalan. Bukan jalan dulu, timbul korban di masyarakat, begitu masyarakat marah ya bersuara, baru ketahuan ini belum berizin dan baru oleh pemerintah. Ah, ini saya juga agak marah juga. Alih-alih langsung memberikan sanksi dengan menghentikan proyek ya agar proyek itu dilengkapi atau apa. Ini malah memberi way out ya, jalan keluar. Jadi kalau mau melengkapi perizinan terhadap proyek ini yang ilegal menjadi legal, itu bisa melalui perubahan RT/RW atau melakukan pengubahan APL atau area penggunaan lain begitu untuk menyiasati area hutan lindung yang belum diubah RT/RW-nya. Tapi terhadap hal itu tentu kita yang harus mencermati pernyataan Nusron Wahid ini. Jadi kita harus tegaskan kepada masyarakat bahwa perjuangan masyarakat perlawanan masyarakat terhadap PSN PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim itu adalah perjuangan yang sah legal. Justru proyek ini yang ilegal. Karena proyek ini sudah melakukan serangkaian tindakan dalam proses ya pembangunan proyek PSN PIK 2 ini, tapi izinnya justru belum ada. Jadi itu izinnya belum ada loh. Jadi bukan sudah ada izinnya, hanya melengkapi izin tambahan, misalkan IMB-nya belum keluar, itu masih izin di atas tanahnya. Ini izin prinsipnya, tanah izin lahan itu belum ada. Belum ngurus RT/RW. Dan saya peringatkan kepada DPRD, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, baik di Banten maupun Serang maupun Tangerang, hati-hati, jangan melakukan perubahan rencana tata ruang dan wilayah di tengah kemarahan masyarakat hari ini. Karena apa? Kalau terjadi perubahan rencana tata ruang dan wilayah setelah masyarakat marah dan hanya untuk melegalisasi apa yang sebenarnya ilegal, patut diduga ya itu ada suap, ada cuan mengalir. Kan udah banyak kasus-kasus seperti ini. Di Meikarta dulu kan untuk berubah RT/RW yang kewenangannya diberikan kepada bupati untuk dipecah-pecah kan akhirnya terbukti ada suap. Bupatinya Neneng ya
Kabupaten Bekasi itu kena ciduk KPK. Jadi saya himbau kepada anggota DPRD baik di tingkat provinsi, kota atau kabupaten, jangan melakukan perubahan rencana tata ruang dan wilayah kalau Anda tidak ingin dicap oleh rakyat Banten yang hari ini marah sebagai pelaku penerima suap gitu. Sangat nggak masuk akal kalau wakil rakyat yang memberikan persetujuan terhadap perubahan rencana tata ruang dan wilayah, sementara rakyatnya hari ini sedang protes terhadap proyek itu. Nggak masuk akal, apalagi Pemdanya. Karena kan RT RW itu walaupun usulannya itu dari Pemda tetap harus persetujuan DPRD setempat begitu ya. Ini yang harus kita kalau bahasa artikel yang saya tulis tadi harus kita pelototi. Yang kedua, Nusron Wahid jangan sampai bermain di dua kaki. Satu sisi menegaskan ini tidak berizin, sisi yang lain alih-alih memberikan sanksi kepada perusahaan yang aguani malah membuka ruang kalau mau melengkapi ini loh. Kami sedang menunggu. Lah karena hari ini belum ada upaya permohonan dari korporasinya Aguan, ya kami belum melakukan tindakan apa-apa. Jangan. Kalau terjadi, ya dikeluarkan APL, padahal masyarakat sudah tahu itu kawasan hutan lindung, dan memang proyek ini tidak ada izinnya, tiba-tiba dikeluarkan izin, dengan dalih apapun, patut diduga juga Kementerian ATR itu terima suap, gitu loh. Terima sogokan dari Aguan dan Antoni Salim. Jadi hati-hati juga Kementerian ATR, jangan melakukan pengubahan area penggunaan lahan untuk kepentingan korporasinya Aguan, walaupun ya secara norma akan mendapatkan lokasi lain 2 kali lipat, karena patut diduga kalian kena suap. Kenapa? Sekarang ini rakyat tidak ada yang menginginkan. Kalau ada, saya pastikan semua yang bersuara untuk PIK 2 itu bukan rakyat yang menjadi korban, bukan rakyat Banten yang ingin peradaban Islam dari Kesultanan Banten dilanjutkan dengan nuansa Islaminya, tetapi semua itu adalah antek-anteknya Aguan saja. Kan itu sudah terbukti. Tadi ada pernyataan dari Partai Golkar, namanya siapa saya? Lupa saya tadi, dari DPR RI. Menarik, dia juga menyindir. Gak ada pejabat, katanya pejabat ngomong ini ujiannya udah lengkap, gak ada masalah. Lalu tiba-tiba dibantah oleh Nusron Wahid. Saya walaupun tidak disebut pejabat siapa itu, saya melihat itu ditujukan kepada Yoris Rawayai, anggota DPD RI. Kan dia yang kunjungan ke lapangan. Betul. Dia yang mengklaim proyek ini gak ada masalah. Ya, tapi ternyata bukan gak ada masalah, bermasalah, bahkan sangat asasi. Ya karena izin prinsipnya yang belum diurus, belum ada rencana tata ruang dan wilayah yang memberikan kewenangan kepada korporasinya Aguan untuk melakukan pengerjaan proyek PSN PIK 2 Coastline ini ya. Jadi kan kalau bahasanya Nusron Wahid kan ini belum masuk PSN di sektor pariwisata. Karena itu ya ini bukan PSN begitu. Jadi itu pengantar dari saya, Bung Arif. Ya, kalau dari ini semakin menegaskan ya bagi Bung Ahmad Khozinuddin bahwa apa yang dilakukan Bung Ahmad Khozinuddin dan kawan-kawan dalam gugatannya itu semakin kuat. Artinya dengan pernyataan Bung Nusron Wahid ini yang tadi disebutkan oleh Bang Ahmad Khozinuddin bahwa eh, sama sekali belum ada izin prinsip bahkan ya terkait apa yang dilakukan oleh proyeknya Aguan di PIK 2 ini. Dan kalau demikian maka harusnya pemerintah segera turun tangan dan khususnya Kementerian ATR BPN harusnya tidak memberikan ruang untuk dia melengkapi izinnya, harusnya langsung kemudian karena tidak berizin artinya dia melanggar. Iya, harusnya Kementerian ATR memberi rekomendasi kepada Presiden untuk Hmm, membatalkan status yang sebelumnya diberikan Jokowi kepada Aguan ini. Itu. Nah, saya ingin hmm, tambahkan satu hal lagi ya. ya, ya, ya. Kalaupun izin ini dilengkapi, itu tidak menghilangkan perbuatan melawan hukum yang sudah terjadi sebelumnya. Karena tindakan yang merugikan masyarakat, ya baik ya ancaman, intimidasi, kemudian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan cacat hingga kematian, termasuk juga adanya pantai dipagari, tanah kemudian diuruk walaupun belum dibayar, tanah yang dibayar dengan harga murah, sungai yang ditimbun, itu semua sudah terjadi loh. Jadi tidak bisa kemudian izin yang muncul di kemudian itu bisa melegalisasi tindakan perbuatan melawan hukum dan kejahatan-kejahatan yang sudah terjadi sebelumnya begitu. Jadi ini nggak bisa. Maka nanti kalau ini dilegalisasi, maka kita bisa klaim, kita bisa kasih predikat negara terlibat dalam kejahatannya Aguan. Karena Hmm. negara sudah tahu Aguan belum mengurus izin ya, tetapi ternyata ya sudah merugikan rakyat. Nah, di ujung malah mau dilengkapi izinnya.
Dan negara ini terlibat dalam kejahatan dan saya tidak menyarankan dan berharap ya negara tidak terlibat. Cukuplah ya kejadian ini korban sudah banyak segera dihentikan. Sebagaimana saya sudah berikan banyak pandangan. Jadi pertama status PSN-nya ini segera dihentikan. Kedua proyeknya juga dihentikan. Ketiga audit. Ini pelanggarannya bukan hanya masalah perizinan. Dugaannya ada suap di sana, ada pidana, ada perdata, ada tata usaha negara, ada administrasi. Macam-macam lah. Nanti Pak Khalid juga bisa cerita sampai ombudsman aja turun ke lokasi kan ada pelanggaran administrasi juga itu. Macam-macam begitu. Jadi saya kira hari ini apa yang disampaikan oleh Nusron Wahid itu menjadi early warning bagi kita. Karena statement dari Nusron Wahid itu bisa bermakna ganda. Satu sisi memang menegaskan proyek ini ilegal, bermasalah, tapi sisi yang lain Menteri ATR ini membuka peluang untuk melegalisasi proyek ilegal ini. Nah, untuk yang kedua ini, saya kira kita bersama harus terus mengontrol kasus ini agar tidak dilegalisasi dan justru kita kemudian mendesak agar pemerintah mencabut status PSN dan menghentikan proyek ini sekaligus melakukan audit